Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, yaitu saya Nailur Rohma dan teman saya adalah Rosa Aryani, ingin mempresentasikan materi tentang anemia. Berikut materinya. Pengertian: anemia adalah keadaan jumlah sel darah merah atau jumlah hemoglobin dalam sel darah merah berada di bawah normal sehingga darah tidak dapat mengangkut oksigen dalam jumlah sesuai yang diperlukan oleh tubuh. Nilai normal laboratorium terkait hemoglobin menurut WHO untuk pria 13,8 sampai 17,2 mg per dl, untuk wanita 12,1 sampai 15,1 mg per dl. Dikatakan anemia jika nilai Hb di bawah nilai normal. Penyebab anemia: pertama, kehilangan darah, contoh menstruasi, kerusakan sel darah merah yang berlebihan, contohnya anemia hemolitik, anemia sel sabit, talasemia, faktor keturunan atau genetik, faktor sel darah merah yang tidak memadai, contoh makanan, penyakit kronis, kehamilan, hormon, obat-obatan, atau faktor gizi yang meliputi anemia defisiensi besi, anemia defisiensi asam folat, anemia defisiensi vitamin C, anemia defisiensi vitamin B12. Klasifikasi anemia: anemia hipokromik makrositer, contohnya anemia defisiensi besi, anemia normokromik normositer, contohnya anemia pasca pendarahan akut, anemia makrositer, contohnya anemia megaloblastik dan anemia non-megaloblastik. Selanjutnya adalah epidemiologi anemia. Jadi, menurut WHO 2017, anemia adalah suatu kondisi di mana jumlah sel darah merah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan fisiologis tubuh. Prevalensi anemia di dunia menurut WHO 2011 adalah di mana negara Indonesia adalah anemia pada bayi dan anak menduduki persentase 20-39% dan kategori tersebut tergolong sedang. Sedangkan prevalensi anemia pada wanita usia produktif antara 15-49 tahun rentang persentase 20-39,9%, kategori sedang. Sedangkan menurut Riskesdas 2018, prevalensi anemia pada ibu hamil di Indonesia adalah 48,9% dengan presentasi terbanyak pada kelompok umur 15-24 tahun. Belum dapat dipastikan presentase anemia yang paling tertinggi atau sangat rendah menurut tingkat provinsi yang ada di Indonesia. Adalah anemia defisiensi besi. Jadi anemia defisiensi besi adalah di mana anemia yang timbul karena kekurangan zat besi sehingga pembentukan sel-sel darah merah itu tidak berfungsi atau fungsinya terganggu. Defisiensi besi itu terjadi akibat kehilangan darah ataupun asupan besi yang tidak memadai. Dan perlu diketahui di Indonesia anemia defisiensi besi adalah salah satu masalah gizi utama di samping kekurangan kalori, protein, vitamin A, dan yodium. Ada beberapa kondisi fisiologis yang dapat menyebabkan anemia defisiensi besi. Yang pertama adalah usia, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga kebiasaan merokok, yang keempat kehamilan, dan yang terakhir pertumbuhan dan menstruasi. Dua penyebab utama anemia defisiensi besi. Yang pertama adalah penyebab langsung. Penyebab langsung itu terjadi karena jumlah zat besi dalam makanan tidak adekuat. Lalu absorpsi zat besi dalam tubuh itu terganggu atau rendah. Lalu kebutuhan akan zat gizi itu meningkat. Contohnya pada saat kehamilan. Selanjutnya adalah sebab tidak langsung.
Jadi anemia ini sering terjadi pada wanita. Jadi sebab tidak langsungnya berkaitan dengan wanita. Yang pertama adalah di dalam keluarga wanita lebih banyak mengeluarkan energi. Contohnya mereka melakukan pekerjaan rumah tangga. Yang kedua, distribusi makanan yang kurang beragam pada ibu dan anak. Sebabnya karena kondisi ekonomi. Dan yang terakhir adalah kurangnya perhatian terhadap wanita, terutama berkaitan dengan asupan. Kedua sebab tersebut pada dasarnya terjadi karena ada sebab mendasar. Sebab mendasarnya adalah rendahnya pendidikan, rendahnya kemampuan daya beli berkaitan dengan keadaan ekonomi, status sosial yang rendah, dan lokasi geografis yang buruk. Adalah pencegahan anemia. Yang pertama adalah program pemerintah. Jadi program pemerintah ini di mana Kementerian Kesehatan membuat sebuah program sebagai tindakan preventif untuk menurunkan angka prevalensi anemia. Programnya adalah pemberian suplementasi tablet tambah darah atau TTD agar asupan zat gizi terutama zat besi terpenuhi. Jadi pemberian tablet tambah darah ini sasarannya adalah rematri atau remaja putri dan wanita usia subur. Dosis yang diberikan adalah daerah dengan prevalensi anemia lebih dari 40%. Dosis yang diberikan adalah 30-60 mg dan diberikan setiap hari berturut-turut selama 3 bulan dalam setahun. Lalu untuk daerah prevalensi anemia lebih dari 20%, dosis tablet tambah darah yang diberikan adalah 60 mg dan 2800 mikrogram asam folat. Diberikan seminggu sekali berturut-turut dalam 3 bulan. Selanjutnya adalah pencegahan anemia di masyarakat. Jadi pencegahan anemia di masyarakat dilakukan dengan kegiatan promosi kesehatan, yaitu selain pemberian tablet tambah darah, promosi kesehatan juga dilakukan agar masyarakat mendukung perubahan perilaku, terutama dalam melakukan tindakan preventif terhadap kejadian anemia. Oke, itu saja materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.